Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas terkait dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan muslimnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Ukhuwah, seringnya dengar kita ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, gitu. Ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kita bahas ukhuwah Islamiyah. Kalau kata ulamanya, kalau ulama kan ulama baru satu dan dia, kalau ulama tidak pewaris Nabi. Kalau saya kan bukan ulama, jadi hanya menyampaikan ya. Kata ulama, ukhuwah itu adalah antar tabitul qulubu wal arwahu biribatil aqidah. Jadi ukhuwah itu, definisi ukhuwah, antar tabitul qulubu wal arwahu biribatil aqidah. Kalau bahasa kita, berbagai hati dan ruh yang terikat dengan ikatan akidah. Jadi berbagai hati dan ruh yang terikat dengan ikatan akidah. Berbagai hati dan ruh yang terikat dengan ikatan akidah atau berpadu dengan ikatan akidah. Jadi berbagai hati dan ruh berpadu dengan ikatan akidah. Itu namanya ukhuwah. Tanpa akidah mustahil. Ukhuwah Islamiyah maksudnya ya. Ukhuwah Islamiyah mustahil tanpa akidah. Makanya kalau disebut akidah, apa itu akidah? Tadi dia wal aqidatu awsaqur rawabiti wa aglaha. Yang dimaksud akidah kata ulama ya. Ini ulama mujadid ya. Jadi tidak setiap ulama mujadid, tapi mujadid pasti ulama. Wal aqidatu awsaqur rawabiti wa aglaha. Yang dimaksud dengan akidah adalah ikatan yang paling kuat, wa aglaha, dan paling mahal. Jadi akidah adalah ikatan yang paling kuat dan paling mahal. Kita lihat Quran surat Al-Anfal ya, ayat
ulangi surat Al-Anfal ayat 63. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafa baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ustaz Ahmad terjemahnya. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata Allah ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma halaqta baina qulubihim. Sekalipun isi bumi dijadikan anggaran untuk mempersatukan hati mereka, kata Allah, tidak akan bisa kecuali Allah yang bisa mempersatukan. Allah bisa mempersatukan dengan apa? Dengan akidah yang lurus, dengan keimanan yang benar. Jadi tanpa keimanan yang benar mustahil bisa ukhuwah Islamiyah. Ini ukhuwah Islamiyah ya, bukan ukhuwah watoniyah, beda ya. Ukhuwah Basariyah beda lagi. Ini ukhuwah Islamiyah. Jadi kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alaqta baina qulubihim walakinnahu allafa bainahum innahu azizun hakim. Sekalipun isi bumi bayangkan aja. Kira-kira kalau isi bumi semuanya dikeluarkan untuk jadi anggaran, besar nggak itu? Bukan besar lagi lah. Katanya di Indonesia saja kalau isi bumi ini benar-benar diolah, bukan seluruhnya ya, sebagian aja diolah dengan benar. Kita kan kata orang ya, itu katanya bisa 30 juta per bulan setiap warga. Katanya kan bisa lebih daripada bisa aja. Apalagi sekarang di Aceh katanya kita bukan lagi gitu. Iya, katanya itu yayasan lebih hafal lah. Itu kata Allah, sekalipun isi bumi ini tingkat, maksud seluruh dunia disatukan untuk menyatukan hati-hati manusia. Kata Allah tidak akan bisa kecuali Allah yang bisa mempersatukan. Maksudnya kecuali Allah yang bisa mempersatukan, kecuali dengan iman gitu maksud. Kecuali dengan akidah yang lurus. Makanya akidah itu wa aghlaha, dan yang paling mahal. Makanya orang tidak bisa dikatakan maaf ya. Karena kita kan sering ngomong begini, orang Jepang lebih Islami daripada orang Indonesia dalam masalah kejujuran. Jangan pakai Islami lah. Orang Jepang jujur bagus. Kita tidak boleh mengatakan orang Jepang jujur tidak bagus. Bagus itu. Tapi jangan pakai lebih Islami, itu bahaya. Bahasa begitu tuh maaf ya. Ada pemuda yang jujur gitu, maaf ya, ramah, dermawan, tapi bukan Muslim. Lebih bagus daripada dia lebih Islami. Oh, janganlah. Kata-kata Islami itu harus nyambung dengan akidah. Kata-kata iman itu, kata-kata amal soleh itu, kata-kata kebajikan itu selalu dihubungkan dengan akidah. Jangan pakai kata Islami, tapi orang Jepang jujur, itu bagus. Seharusnya orang kita sebagai orang Muslim harus lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita terikat dengan akidah. Karena kita terikat dengan keyakinan kepada Allah. Dan Allah menyuruh seperti itu, seperti jujur. Jujur kan harus kan? Harus. Makanya pilihlah pemimpin itu yang jujur, harus yang jujur. Jangan milih tukang bohong. Masa milih pemimpin yang tukang bohong? Kok lucu, kita ini kadang-kadang bela-bela mati-matian ya, membela pemimpin yang tukang. Jangan. Ustaz tukang bohong juga jangan. Saya juga kalau tukang bohong jangan juga. Ya siapapun lah kalau tukang bohong itu jangan. Hoak itu makanya kan nggak bagus. Cuma memang karena manusia kebanyakan tukang bohong, jadi bohong itu dianggap benar, yang benar dianggap salah.
Makanya kenapa kita berdoa, Allahumma anal haqqo warzuqna tiba wa anal batila warzuqna tidak. Allah anal haqqo warzuqna tiba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran agar kami bisa melaksanakannya, agar kami bisa mengikutinya, agar kami bisa melakukannya. Tapi kita minta lagi kepada Allah, Allah wa anal batila warzuqna tidak. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan, kebohongan, kebatilan, kejahatan, agar kami bisa menjauhinya. Itu loh kan, bukan mendekati. Udah tahu kebohongan didekati, udah tahu benar tidak jauhi, berbalik. Walaupun mayoritas manusia banyak yang kurang, manusia mayoritas manusia di dunia ya. Kalau kata Allah itu bohong, itu maaf ya. Orang yang mendustakan ayat Allah itu disebut bohong. Orang yang tidak yakin dengan Quran, Sunnah itu, dengan Allah dan Rasul itu disebut bodoh itu. Kalau kata Allah bodoh itu, walaupun S5 gitu ya. Ada S5 ya? S5 belum ada ya, baru ada S3 sekarang. Walaupun S3 profesor, kalau dia menolak ajaran Islam itu tuh kan, itu bodoh. Kayak seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu sebetulnya orang cerdas sih Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu orang cerdas sebetulnya ya. Jangan dikira Abu Jahal itu orang yang dungu gitu ya. Kita kan bodoh itu dungu ya, idiot lah gitu ya, IQ-nya rendah kayak gitu. Bukan begitu. Disebut bapak kebodohan Abu Jahal itu karena dia nolak setiap yang disampaikan Rasulullah pasti ditolak. Padahal Abu Jahal pernah ngomong, ini Abu Jahal pernah ngomong, Qala Abu Jahlin bin Nabi SAW, inna lanukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Sebenarnya saya tidak mendustakan kamu Muhammad. Yang saya dustakan itu ajaran yang dibawa oleh kamu. Di satu sisi dia mengakui Nabi Muhammad itu orang jujur. Sebenarnya kamu itu jujur gitu. Cuma kamu suka bawa-bawa ajaran itu. Yang saya tolak itu bukan kamunya, ajarannya. Maka disebut Abu Jahal. Maka disebut Abu Jahal. Banyak abu-abu. Ya, kembalilah tadi kepada akidah. Jadi akidah itu adalah ikatan yang paling kuat dan ikatan yang paling mahal. Sampai seluruh anggaran isi bumi, perut bumi dikeluarkan semuanya untuk menganggarkan, mempersatukan hati-hati manusia. Tidak akan bisa. Maksudnya mempersatukan keimanan, kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Jadi iman itu mahal. Maksud saya mahal itu artinya di sisi Allah akan dihargakan saking mahalnya dikasih surga. Orang yang beriman kalau mati beramal soleh pasti masuk surga. Itu pasti itu. Jangan dibilang orang beriman dan beramal soleh belum tentu masuk surga. Kata siapa? Kalau matinya dalam keadaan iman dan beramal soleh pasti masuk. Udah pasti masuk surga. Kalau orang kafir gitu mati gitu ya, dan tidak sempat tobat, tidak sempat masuk Islam, itu pasti masuk. Walaupun bagir, tahu bagir? Bagir, tahu bagir? Dia dermawan, dia sopan dengan tetangganya, dia tidak pernah marah-marah istrinya, atau kalau perempuan tidak pernah marah-marah suaminya, ya. Dia tidak pernah merusak lingkungan. Tapi dia tidak beragama Islam, dia tidak akan masuk surga dan tidak jadi amal soleh itu. Jangan bahasanya begini, lebih baik orang kafir yang baik daripada orang muslim yang tidak baik. Oh, nggak ada. Jangan dibanding-banding begitu, nggak ada bandingannya. Itu perbandingan yang salah. Ya. Jadi kembali bahwa ikatan yang paling kuat dan paling mahal. Kita lihat Quran.
surat At-Taubah surat Ibrahim surat Ibrahim surat 14 ayat 24, 25 dan 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa farha bis sama tuti kullaha kullatin bi idzni rabbika wa yadribullahu al-aktsara bin-nasi la'allahum yatazakkarun. Kalau ayat masih 25 bab 6. Ustaz Ahmad diterjemahnya aja lah 3 ayat itu. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Kata Allah, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa farha bis sama. Coba kamu perhatikan. Jadi Allah suruh memperhatikan itu. Perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu adalah la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Itu kalimat thayyibah. Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik ini seperti pohon yang baik. Kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabit, pohon habis sama, akarnya menghunjam ke bawah kuat, pokok cabangnya menjulang ke langit, gede tinggi. Tuti ukulah ini biidznillah. Setiap musim menghasilkan buah dengan izin Rabbnya. Tadi Allah memberikan contoh, memberikan perumpamaan. Misal itu bahasa Arab gitu. Jadi perumpamaan kalimat yang baik, la ilaha illallah, kalimat tauhid adalah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu yang bagaimana? Akarnya kuat menjauh ke bawah, kokoh. Nah, akar ini kalau diibaratkan dalam agama akidah tadi. Makanya disebutkan tadi ikatan yang paling kuat paling mahal, akar gitu kalau dalam pohon. Kira-kira kalau pohonnya gede tinggi sedang berbuah, tiba-tiba akarnya mati. Kira-kira buahnya rontok kan? Batangnya mati, cabangnya mati, buah yang ada pun rontok semua. Begitu dahsyatnya gitu ya. Kalau tidak la ilaha illallah, makanya kalau syirik besar, itu merontokkan seluruh amal-amal soleh. Jadi kalau kita, saya umpamanya nih saya ya, Pak Jafar ini sudah tua begini, pikir-pikir nyari duit susah amat, jadi paranormal. Sekarang kan kalau jadi paranormal waktu ya, apalagi mau musim kampanye, ya, apalagi pelihara jenggot, rumahnya gelap-gelap dikit lah, gitu. Remang-remang. Asistennya ketua yayasan, ketua yayasan apa namanya nih? Nur Palah, Nur Palah. Bendaharanya itu Panyoman, pakai bendahara segala. Pasiennya lumayan cukup banyak. Saya mengatakan ini benar-benar anugerah dari Allah. Pakai nama-nama Allah lagi disebut-sebut. Ini anugerah dari Allah. Padahal saya dukun.
1 pekan mati Ja'far. Ini umpama jangan sampai orang lain ya. Mati Ja'far, baru sepekan mati Ja'far. Itu seluruh amalnya rontok semua dan kekal dalam neraka. Subhanallah. Maka tadi akidah itu adalah ikatan yang paling mahal dan ikatan yang paling kuat. Saking kuatnya, saking mahalnya gitu maksudnya. Kalau itu dilanggar, maka jatuhnya ke syirik besar dan kekal dalam neraka. Seluruh amalnya hapus. Kita lihat Quran surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar itu surat 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau membutuhkan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau sekutukan aku, kata Allah, la yahbatanna amaluka, seluruh amal Anda hapus. Upaya bukan. Kalau tadi buah itu maaf ya, pohon sedang berbuah tapi akarnya mati tiba-tiba, itu pasti rontok semua. Subhanallah. Kalau akarnya masih sehat masih ada harapan, walaupun maaf ya, akarnya sehat. Sekarang daunnya sudah pada jatuh, buahnya juga jatuh, masih ada harapan nggak? Masih bisa. Makanya kan sering dengar ya, al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang pertama berkurang. Bukan terkait dengan akidah berkurang pertama itu dengan amal-amal solehnya. Ya kalau tadi pohon itu batangnya, rantingnya, gitu, buahnya, semakin banyak buahnya, imannya yazid gitu maksudnya bertambah. Kurang buahnya, imannya berkurang. Bukan akarnya. Kalau akar mutlak gitu harus. Pernah dengar kan ada orang yang tobat itu kalau baca kitab Riyadhus Shalihin ya bab tobat. Kalau saya kan cuma baca-baca aja, saya bukan ulama. Ya, baca. Jadi kalau Ustaz dari mana itu ya kita bacalah kitab-kitab, baca kitab Riyadhus Shalihin coba bab tobat. Rasulullah cerita kan, ini Rasulullah cerita bukan di zaman Rasulullah cerita dulu kata Rasulullah kepada sahabat dulu. Ada orang membunuh 99. Datang kepada seorang pendeta, bisa nggak diterima kalau saya tobat? Kata pendeta tidak, kapok lah, bunuh itu udah jadi 100 lengkap. Datang lagi ke seorang syekh, seorang ulama, saya telah membunuh 100. Kalau saya tobat terima, insya Allah diterima. Pertama syaratnya, ini tapi pakai syaratnya ya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Syaratnya pertama ayukli'a anil maksiati, harus berhenti dari perbuatan maksiat. Maksiat itu semua yang dilanggarkan oleh kita itu namanya maksiat. Jadi seluruh berhentilah dari semua perbuatan maksiat. Yang kedua ayat dama ala pipiha, harus menyesal terhadap perbuatan yang pernah dilakukannya. Nyesel. Bukan bangga ya, bukan diwariskan. Bapak juga dulu preman, bangga diwariskan. Nggak boleh lah. Tapi kalau ada preman yang sombong, ya Bapak juga dulu pernah alami begitu. Maksudnya supaya dia jangan sombong, gitu. Itu nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau diwariskan, seharusnya nyesel. Bangun malam, nangis tengah malam. Yang ketiga ayat sima alla yauda ilaika abadan, tidak akan mengulang untuk selama-lamanya. Lantas si Syekh tadi nanya kepada orang yang tadi membunuh 100 itu. Kalau membunuh 100 zaman dulu itu jagoan bener, jawara itu. Kalau sekarang beda lah, di bom aja bisa jutaan nggak bisa. Nggak usah jawara sekarang. Kalau dulu kan harus jawara, karena satu harus berhadapan. Membunuh orang itu gelut, tau gelut? Berantem beneran, bukan
Bukan sekarang ada ustaz dibacok aja belakang, itu mah bukan berantem namanya itu pengecut itu mah. Ini mau membunuh beneran jawara. Dan itu sebelum zaman Rasul, zaman Rasul aja kalau perang itu satu persatu. Ini di zaman sebelum Rasul. Atas ini nanya, kamu tinggal di mana? Kalau bahasa kita mah, saya tinggal di satu tempat. Oh, itu tempatnya memang kurang bagus lingkungannya. Terus bagaimana? Pindah ke Yasmin Sektor 6. Itu disuruh pindah ke Yasmin Sektor 6. Kenapa? Lingkungannya bagus. Nah, ini contoh aja gitu ya. Lingkungan itu pengaruhnya sangat. Ternyata lingkungan itu pengaruhnya sangat. Kenapa banyak ustaz sekarang yang tiba-tiba dulunya soleh luar biasa. Nah, jadi kurang bagus. Gara-gara apa? Pergaulan, hati-hati. Makanya kalau kita ingin istiqomah ya, jadi orang benar, bergaulah dengan orang baik. Hati-hati. Kalau dakwah kepada orang yang tidak baik, memang dakwah namanya juga. Dakwah ke KPKP juga boleh gitu. Kalau dakwah ya, dakwah. Cuma kalau dakwah ke KPK kadang-kadang jadi fitnah. Wah, Ustaz ya apa di KPK? Padahal sedang dakwah umpamanya. Kalau dakwah boleh. Kalau dakwah ya, beda dengan gaul. Kalau gaul kan saling mewarnai kalau gaul mah. Kalau gaul itu saling mewarnai. Nah, tapi kalau dakwah kan sepihak mengajak. Kalau mengajak itu dulu justru mengajak itu kepada orang non muslim sebetulnya. Kalau ini kan bukan, namanya ini tarbiyah ini. Namanya ini tarbiyah, taklim. Ya. Jadi kembalilah tadi. Suruh pindah dia. Di jalan meninggal, kan gitu. Di jalan meninggal dunia. Ternyata dua malaikat ini berbeda pendapat. Kok bisa malaikat berbeda pendapat? Karena malaikat itu tugasnya kalau nyatat kebaikan khusus kebaikan, kalau nyatat kejahatan khusus kejahatan. Makanya berbeda pendapat. Kata malaikat kebaikan, ini belum beramal soleh. Kalau bahasa kita kira-kira begitu, ya kan? Belum beramal soleh ini, baru mau hijrah dia. Kata malaikat rahmat, coba diukur, ternyata lebih sedikit aja kan kepada yang dituju. Itu tobatnya diterima oleh Allah. Tobatnya diterima oleh Allah. Makanya kan kalau lihat hadis lagi ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, masuk, insya Allah masuk surga. Itu Abu Thalib itu kuatnya Rasulullah. Rasulullah itu punya kuat karena Abdullah ini, kalau saya baca ya, Abdullah ini anak nomor 10. Botot. Kalau kata Panyaman Ragil ya, Panyaman Ragil ya botot ya. Ya bahasa Jawa, Panyaman bahasa Madura, bahasa Bali. Ragil ya, bungsu ya. Nah, bungsu nomor 10 Abdullah. Makanya Abdullah ini dulu waktu dijadikan apa namanya itu, kalau berhala itu ya selalu dikasih apa, selalu diundi gitu, jatuhnya ke nomor 10 terus. Nah itu maksudnya sampai ditebus dengan harga yang mahal. Itu masih waktu sebelum nikah kepada Siti Aminah ya. Jadi Abdullah ini punya kakak namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini punya bapaknya Abdullah, dan bapaknya Abu Thalib itu adalah Abdul Muthalib. Kan itu. Pada saat akhir hayatnya itu Abu Jahal dengan temannya itu sudah hadir. Jadi sakratul maut itu dihadiri oleh Abu Jahal CS. Rasulullah datang gitu kan, mentalkinkan
Karena Rasulullah yakin benar kalau orang mati di ujung hayatnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya kalau maaf ya, kalau tidak punya orang tua, sudah tua, sakit, repot, jangan, Pak, tanahnya di sana buat siapa? Tabungan di sana buat siapa? Ucapkan la ilaha illallah, bisikkan ke telinga kanannya la ilaha illallah. Kecuali dalam keadaan normal gitu tanya itu boleh. Wasiat, ada wasiat enggak? Memang harusnya begitu kalau masih normal. Tapi kalau sudah sekarang normal itu la ilaha illallah. Kalau mau sakatul mau, makanya lakin mau takun la ilaha illallah. Ya, takhabar jannah. Jadi orang yang mau mati ditalkinkan itu orang yang mau mati, bukan orang sudah mati. Orang yang mau mati. Nah, ternyata tidak mengiyakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah la ilaha illallah tadi. Begitu Abu Jahal ngomong, kamu akan ikuti agama ayat kita Abdul Muthalib, kata Abu Thalib, iya, lantas meninggal. Coba kita lihat Quran surah At-Taubah ayat 113. At-Taubah 113. At-Taubah 113. Ya, Ustaz Ahmad terjemahnya. At-Taubah itu surat 9 ya, ayatnya 113. Ingat 113 ya. Ya, Ustaz Ahmad. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabat. Telah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Sekalipun hubungan kerabat, maksudnya sekalipun hubungan darah yang dekat, mau bapak, mau ibu, mau paman, mau uwa, mau adik, kalau dia kafir, makanya kalau sudah mati tidak boleh didoakan. Maaf ya, kalau kita punya orang tua, punya kakek, punya nenek, punya adik, punya kakak, mati tapi tidak dalam keadaan Islam, jangan didoakan. Tapi kalau masih hidup, doakan, ajak dengan baik-baik, tapi sopan, jangan dipaksa. Kamu harus masuk Islam, kalau nggak masuk Islam saya nggak urus, nggak boleh. Ya kalau punya orang tua non Muslim penyakit mati, kalau kamu bapak ibu tidak masuk Islam, saya tidak akan kasih makan. Oh itu dosa itu. Harus sopan, ngomong juga harus sopan walaupun kafir orang tua. Wajib diberi nafkah, ngomongnya harus lembut. Cuma saking sayangnya tetap ajak masuk Islam, tapi jangan dipaksa. Apalagi kalau dipukulin dulu pakai sabuk, pecek. Wah, kalau enggak, udah nggak diurus, nggak masuk Islam, dos. Saya daripada nanti masuk neraka bapak, saya nggak mau. Gebuk lagi, nggak boleh dipaksa. La ikraha fid, tidak ada paksaan dalam. Itulah hebatnya Islam, toleransinya di situ. Tapi begitu mati dan tidak mau masuk Islam, jangan didoakan. Yakin gak itu? Bukan kata Pak Jafar mah ulama juga bukan, Ustaz juga kalau dipanggil Ustaz aja bisa Ahmad. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi Ustaz beneran. Itu kata Allah dan Quran. Coba lihat Quran surah At-Taubah, masih At-Taubah ya, ayat 84. At-Taubah ayat 84. Termasuk tadi surat At-Taubah ayat 113, ya kan gitu. At-Taubah 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau melaksanakan sholat itu seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi kalau mati jangan kafir, jangankan kafir ya, jelas dia bukan muslim. Orang munafik aja nggak boleh sholatkan. Tapi jangan sedikit-sedikit, pasti dia orang munafik, jangan juga lah. Orang
munafik aja tidak boleh sholat. Kalau orang kafir disolatkan ya udah pasti enggak lah ya, kan kafir. Ini orang munafik aja kata Allah tidak boleh sholatkan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Kenapa orang munafik dia tidak boleh sholatkan? Padahal lahiriahnya dia mungkin suka sholat sekali-sekali, mungkin pernah umroh, mungkin pernah zakat, mungkin pernah infak. Tapi yang rusak orang munafik apanya? Hatinya, keyakinannya, akidahnya yang rusak itu. Seperti kata Allah, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Kan begitu? Di dalam hati mereka ada penyakit. Maksudnya akidahnya rusak, akalnya mati gitu kalau dalam pohon tadi. Adapun yang dilakukan itu hanya pura-pura saja. Makanya saya pernah menyampaikan di bulan Ramadan itu, orang munafik tidak mungkin puasa di bulan Ramadan. Nggak mungkin, mustahil. Tapi kalau pura-pura puasa bisa. Oh bisa kalau pura-pura puasa. Karena puasa itu adalah ibadah yang paling sangat rahasia. Masuk aja ke kamar makan udah apa susahnya dia. Dan dia nggak takut sama Allah, nggak tahu ada percaya dengan malaikat. Kita lakukan itu puasa, ya. Mau ada orang, tidak ada orang, tidak berani buka. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Malaikat juga yang nyakat tidak akan salah catatannya, kan gitu. Itu keyakinan itu. Itu kepercayaan. Ya. Makanya tadi orang munafik, tapi jangan asal nuduh orang munafik gampang ya. Cirinya apa orang munafik? Nah, ini kata Allah ya dalam surat Al-Munafiqun, coba lihat. Surat Al-Munafiqun surat 63 ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina kadhibun ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah al-ayat. Coba lihat Quran surah Al-Munafiqun surat 63 ayat 1 dan 2. Ya Ustaz Ahmad. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka lakukan. Ciri orang munafik dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 1-2 yang bisa dilihat apanya itu. Kita mengatakan dia orang munafik. Dari mana? Ustaz Ahmad, dari ayat 1 sampai 2 itu di mana ciri orang munafik yang bisa dilihat oleh kita? Di mana Ustaz Ahmad? Ustaz Ahmad gimana? Suka berbohong apa lagi? Suka pura-pura. Kan bohong pura-pura mah tidak ketahuan. Bohong itu antara ucapan, perbuatan dengan hati berbeda kan gitu. Kalau orang beriman itu apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat itu sesuai dengan keyakinan dalam hatinya, gitu maksudnya. Tapi kalau orang munafik itu kalau dia melakukan sesuatu kebaikan itu hatinya tidak menerima, menolak. Itu kan tidak bisa kita tahu. Yang bisa ketahuan apa tuh, coba lihat ayat 1 ayat 2. Ya kan tadi dusta itu bohong. Apa coba lihat ulang itu. Iya, sumpah sebagai perisai itu bohong namanya ya, betul. Jadi yang dimaksud coba tuliskan. Coba sedikit lagi lihat, coba dilihat. Ustaz Ahmad coba dilihat. Nah itu fasaddu an sabilillah innahu sa'a ma kanu ya'malun. Fasaddu an sabilillah. Mereka suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Kita mau milih yang benar. Oh dia melarang, padahal dia ngakunya muslim. Hati-hati ya, jangan kita jadi orang begitu. Yakin nggak? Itu kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
Kelihatan bohong, berarti dia yakin dengan Islam itu bohong gitu maksudnya. Oh, ngomong Islam marah, ngomong politik dalam Islam marah, gitu kan? Islam itu kan agama bersih, agama suci. Sudahlah zikir aja di masjid, nggak usah mikirin politik segala macam. Begitu ngomong politik Islam marah dia. Wah, itu pasal tu ansabilillah. Itu yang dimaksud pasal itu pakai short ya. Pasal itu ansabilillah. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Kok masa memilih yang benar nggak boleh? Makanya dengan berbagai cara gitu kan. Bagaimana supaya yang benar ini tidak jadi? Luar biasa nggak? Tapi ngakunya, masya Allah, ngakunya muslim. Hati-hati, kita jangan punya hati yang jelek seperti itu. Punya hati yang jelek, hasud. Jadi pasadu ansabi, ciri yang bisa dilihat oleh kita sebagai manusia gitu. Ya. Rasul sendiri kan tidak pernah mengatakan, kamu ini calon orang munafik gitu kan, makanya kamu jangan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan nggak begitu Rasul. Barang saya mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti dia muslim. Sudah kan begitu? Jangan mengatakan kafir, tidak boleh kita mengatakan kafir kepada orang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi nanti kelihatan ada orang yang tadi ittakhadhu aymanahum junah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai amin. Maksud sumpah itu tafsirnya, kalau baca tafsir ya, syahadatnya. Mereka menjadikan syahadatnya itu hanya sebagai tameng. Dari mana tahu? Rasul pun tidak tahu. Itu rahasia. Tidak tahu hati seseorang. Cuma Allah memberitahukan fasadu ansabilillah. Mereka suka menghalangi manusia dari jalan. Janganlah ente memperjuangkan Islam buat apa? Memperjuangkan Islam buat apa? Jangan ingin kembali ke UUD 45. Waduh, UUD 45 itu bagus, para pendiri negara luar biasa hebatnya. Bahkan kalau kita lihat, saya terus terang aja hormat benar kepada pendiri negara ini. Coba aja lihat pasal 29 namanya gitu kan. Pasal 29 ayat 1. Bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Coba ya. Itu cerdas luar biasa, visioner mereka luar biasa, visioner luar biasa. Padahal sedang dijajah, kita yang begini masih jauh benar dibandingkan mereka. Padahal tinggal melaksanakan kita itu, tinggal melaksanakan. Tapi melaksanakan itu harus ada kekuasaan, harus ada yang dipilih, mandat untuk mendapat kekuasaan. Kalau nggak dapat mandat ya sama bohong. Makanya maaf ya, kalau kita lihat Quran surah Al-A'raf ya, ayat 96. Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya Ustaz Ahmad. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka bahkan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kata Allah, kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, tadi memiliki akidah yang lurus dan bertakwa. Takwa itu kan sama dengan amal soleh. Makanya ulama itu memang cerdas-cerdas ya namanya ulama itu. Takwa itu kata ulama ya, imtisalu awamirillah wa tinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu ya. Amal-amal soleh yang lain, termasuk menjaga lingkungan dan sebagainya. Tapi didasari dengan akidah yang lurus, bukan perorangan di situ ya. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, berarti kan harus ada yang memimpinnya kan gitu, harus ada yang punya mandatnya lah. Bisa, oh bisa, sangat bisa.
Cuma masalahnya punya kemauan untuk itu. Harus punya kemauan yang kuat. Makanya kita harus bersatu. Makanya dalam sila yang ketiga itu yang setelah ketuhanan yang Maha Esa, yang keduanya itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak adil, beradab lagi. Itu luar biasa. Baru persatuan. Dan itu persatuan Indonesia itu maaf ya, itu dibangun bukan setelah merdeka, justru 1928. Coba lihat Sumpah Pemuda, anak-anak muda. Makanya kalau anak muda tidur melulu gitu ya, anak muda di zaman penjajahan aja luar biasa hebat-hebatnya, masa sekarang enggak? 1928 itu kan, itu satu bangsa, satu bahasa, terikat gitu kan luar biasa. Itu apanya, ukhuwah watoniyah. Nah, kembali kepada ukhuwah tadi. Wal ukhuwatu ukhtul iman. Wal ukhuwatu ukhtul iman. Wa tafarruqu akhul kufri. Jadi yang namanya ukhuwah, persatuan dalam Islam itu adalah merupakan saudaranya iman. Dan perpecahan itu adalah saudaranya kekufuran. Makanya kata Rasulullah, ini kata Rasulullah ya, apa namanya itu, bersatu itu adalah anugerah, berpecah belah itu adalah azab. Ini jam berapa? Habis? Oh, 12 menit lagi. Ya, kita terusin sedikit ya. Jadi persatuan itu satu keharusan. Bahkan kita ajak sekalipun non muslim untuk ngajak milih. Dan orang non muslim pun sekarang banyak yang mau milih orang yang benar. Karena nurani itu nggak bisa dibohongi. Karena yang disebut Islam rahmatan alam itu pada saat yang mimpinnya orang baik tapi beragama Islam, itu akan menjadi rahmat. Kalau nggak bisa. Kalau satu orang nggak bisa dipimpin, makanya harus dapat mandat, ya harus dapat tiket dia. Nah tiketnya ini yang diacak-acak. Makanya itu yang suka menghalangi yang begitu, hati-hati. Kita jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikutin menghalangi maksudnya. Justru kita harus ikut memperjuangkan supaya dapat tiket. Orang baik itu kan begitu. Sampai seorang ulama, ini ulamanya. Ya ayuhan nas, alaikum bi ta'ati wal jamaah. Fa innaha ajalul. Fa innaha ajal jannah alladhi umira bihi wa ma takrahuna fil jamaah khairum mimma tuhibbuna fil furqah. Ini kata ulama. Tapi ulama di zaman Rasulullah, sahabat, asal sahabat. Wahai manusia, hendaklah kalian berjamaah dan taat. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Seperti kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Surat apa itu? Surat apa itu? Ini orang salah benda. Ini surat apa? Kalau ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa itu? Surat Al-Imran 102. Kita masak ayat berarti 103. Nah, 103. Al-Imran 103. Jadi kita disuruh berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan berpecah. Ini ulama menafsirkan itu, kata ulama. Wa ma takrahuna fil jamaah khairum mimma tuhibbuna fil furqah. Sekalipun Anda tidak suka dalam persatuan, mungkin kita begitu disuruh oleh pemimpin itu ada yang tidak suka. Itu masih, tapi kita tidak keluar, itu masih lebih baik daripada Anda keluar menyendiri. Kenapa? Kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah kalau ini. Kata Rasulullah, serigala itu menerkam kambing yang terpisah dari rombongannya. Hati-hati ya. Jangan suka ingin benar sendiri.
walaupun tidak suka dengan teman ya dalam persatuan, ada satu kurang baik dia. Ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kecuali Nabi yang sempurna. Kalau tidak suka dengan seseorang karena kurang baik sedikit gitu ya, tapi lebih bagus Anda tetap dalam persatuan itu daripada Anda merasa bersih menyendiri. Oh, saya mah sendiri aja lah, paling nanti juga nanti sendiri. Bukan begitu. Kan orang yang paling baik itu orang yang beri manfaat orang lain. Agib saya menyampaikan. Jadi manusia yang paling baik itu adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Kan gitu, sering dengar kan. Jadi tidak bisa kita terserah saya lah. Kalau terserah saya nggak bisa jadi ustaz. Saya udah tinggal aja di kampung, beli sawah gitu ya, jual rumah, beli sawah, bikin kolam. Jangan ngadem aja lah menyendiri. Nggak usah kita lihat dosa-dosa. Justru orang yang baik itu orang yang bergaul di masyarakat dan dia sabar untuk dicaci oleh masyarakat yang tidak setuju. Pasti ada orang yang tidak suka. Pasti, jangan ingin disukai oleh semua orang, ya nggak ada. Sekelas Nabi Muhammad aja banyak orang yang benci. Jangan dikira sekelas Nabi Muhammad itu orang semua suka. Tidak lah. Justru Abu Jahal itu tidak sukanya karena Nabi-nya. Sebelum jadi Nabi Nabi Abu Jahal juga suka. Oh, suka lah sebelum jadi Nabi Muhammad. Bahkan dikasih gelarnya apa? Al-Amin, nggak tanggung-tanggung loh. Abu Jahal CS ini ngasih gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Makanya kalau nitip barang yang berharga, karena orang Mekah ini pada umumnya kan pengembala, pedagang. Jadi kalau punya barang-barang yang sangat berharga, nggak mau nitip sama yang lain. Walaupun seakidah dengan mereka, nggak mau. Beda akidah dengan Nabi Muhammad, titip aja tetap. Nah dulu sejak muda juga begitu, setelah Nabi tetap nitip gitu. Tahu dia jujur. Tapi yang ditolak itu adalah ajarannya. Makanya Allah mengingatkan kepada Muhammad pada saat Nabi Muhammad sedih gitu ya. Nabi Muhammad sempat sedih, sempat juga sedih manusia. Tapi sebagai Nabi untungnya turun wahyu gitu. Kalau kita turun apa? Wangsit. Nabi itu sedih, oh sedih lah Nabi juga. Apalagi dengan meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Siti Khadijah. Maka disebutnya tahun apa? Amul Husni ya. Tahun berduka. Coba lihat Quran surah Al-An'am ayat 33 Ustaz Ahmad. Surat 6 ya. Ayat 33 Ustaz Ahmad, terjemahnya aja. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan kau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kata Allah menghibur dengan turun ayat itu. Nggak usah sedih lah. Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu mendustakan kamu. Itu sebetulnya bukan kamu yang mendustakan. Yang didustakan itu ayat-ayat Allah. Makanya kalau apalagi kita sebagai seorang dai, apalagi saya dai kecil, itu kalau menyampaikan ada yang nolak ya. Memang kadang-kadang dulu saya sedih, tapi begitu baca ayat itu, oh ya Allah, yang didustakan itu bukan pribadinya, tapi adalah ajar. Yang paling dibenci oleh mereka itu adalah ajarannya, bukan pribadi. Makanya kita ya, bencilah karena Allah, cintalah karena Allah. Bencilah karena Allah, cinta karena. Jadi kalau ada orang dulunya ya benci kepada kebenaran, sekarang orang suka kepada, kita harus cinta nggak pada orang itu? Haruslah, bisa nggak? Sekarang dulu cinta kepada Islam, sekarang benci kepada Islam, kita harus masih tetap suka? Ya enggak lah. Itu namanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Makanya kalau dulu dia justru malahan pendukung kebatilan umpamanya, sekarang justru terbalik dia. Kita harus cinta, harus belajar
belajar seperti itu gitu ya. Jadi jangan magaris tadu, tahu maguratan? Pokoknya, udah pakai pokoknya udah repot. Ya, makanya kalau maaf ya, kalau melihat orang itu setelah mati, baik buruknya orang itu kalau sudah mati itu baru ketahuan. Kalau belum mati belum ketahuan. Cuma sekali lagi supaya kita istiqomah, uhuwah kita supaya tetap jalan, bergaulah dengan orang-orang baik dan jangan suka menyendiri. Ya, karena serigala itu menerkam, bukan kambing yang bergerombol. Ternyata padahal yang bergerombol tinggal diambil aja, tapi nggak mau dia, tetap aja diseret supaya dia terpisah. Setelah terpisah baru, jangankan sekelas kambing, saya lihat sekelas kebo yang kuat saja gitu. Kalau sudah dipisah itu memang luar biasa. Singa bisa mengalahkan kebo. Tapi kalau kebo itu sudah bersatu, nggak bisa juga dikalahkan. Makanya maaf ya, persatuan itu sangat penting. Jadi para pendiri negara luar biasa ya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi tidak mungkinlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kalau tidak seperti itu, ya. Dan tidak mungkin kalau tidak dipimpin oleh orang yang baik. Tak mungkin. Sebetulnya Indonesia ini merdeka sudah berapa puluh tahun sekarang? Sekarang 2023 dikurangi 45 berapa tahun? Berapa tahun? Sedang 60? 78 itu bukan umur muda gitu. Terus aki-aki banget, tereh maut, seharusnya sudah makmur. Ya. Kalau seandainya beriman dan bertakwa dan bersatu, makanya bersatulah kita. Pertama, ukhuwah Islamiyah wajib, ukhuwah watoniyah juga harus, ukhuwah basyariah juga harus. Kita juga bersatu dengan tetangga, walaupun non-muslim tetap. Bahkan ajak pilih yang benar. Insya Allah banyak orang-orang non-muslim ingin memilih yang benar aja. Dan itu suaranya penting. Ya, suaranya penting. Jadi jangan begini. Ya bukan non-muslim nggak apa-apa. Apa suaranya mah? Preman juga suaranya bagus. Ambil. Ya mudah-mudahan kalau sudah dipimpin oleh orang baik, manfaatnya pasti banyak. Manfaatnya pasti. Tapi kalau dipimpin oleh orang yang nggak beres, madaratnya sangat banyak, nyusahin, terutama generasi yang akan datang. Kalau saya sih pasti akan mati, paling beberapa tahun lagi, Allah alam. Generasi muda yang akan datang itu, generasi yang akan datang, anak cucu kita yang harus diselamatkan. Jangan egois yang mikirin kita, paling juga saya mati, ya kita, tapi kan anak generasi kita. Jangan egois ya. Harus memikirkan tentang generasi yang akan datang. Cuma saya anak muda biasanya banyak, sekarang nggak ada. Cuma 1, 2, 3 Islam masih muda ya. Yang lainnya kebanyakan sudah di atas 50 ya, kebanyakan sudah bau tanahnya. Bagusnya itu anak-anak muda, karena perubahan itu anak muda. Makanya ada sumpah pemuda. Di mana-mana perubahan itu dengan anak muda, bukan dengan aki-aki. Hamasah itu ya. Hamasah itu hanya ada pada anak muda. Makanya kita anak-anak muda ingatkan bahwa para pendiri negara ini berjuang, mereka mati-matian dan mereka berkorban dengan baik. Bahkan jenderal yang pertama ini adalah guru dia, guru agama itu, ustadz. Jenderal yang pertama itu ustadz itu, Jenderal Sudirman itu ustadz, guru di Muhammadiyah, tapi bisa jadi jenderal, luar biasa. Itu orang dulu tuh cerdas ya, bisa jadi jenderal. Jenderal bintang berapa gitu? Bintang 5, bintang 6. Jenderal Sudirman bintang 5. Luar biasa ya. Para guru SD.
Dan Pancasila itu lahir bukan 1 Juni sebetulnya. Yang disepakati itu tanggal 18 Agustus. Ini jangan melupakan sejarah. Kita ini kadang-kadang kalah, selalu diem aja gitu. 1 Juni itu baru ucapan Bung Karno. Tanggal 29 Mei juga sudah ada Benyamin gitu kan. Tanggal 22 Juni juga ada Piagam Jakarta. Tapi semua tidak disepakati. Makanya yang disepakati 18 Agustus tahun 45, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang maha. Kalau 1 Juni sila yang pertama apa Nyoman? Nggak lulus itu. Kebangsaan itu sila yang pertamanya. Ketuhanan yang maha esa malah sila yang kelima itu. Kalau 1 Juni ya coba baca. Yang disepakati, nah termasuk Bung Karno sepakat gitu. Yaitu tanggal 18 Agustus tahun 45. Di situ para ulama banyak. Tadinya kan Piagam Jakarta 22 Juni. Dengan 7 kata itu dihapus ya, diganti lah. Yang namanya ulama itu memang luar biasa ya. Walaupun sedang dijajah, cerdas otak. Piagam Jakarta 7 kata dibuang. Bagaimana caranya? Sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Waduh, luar biasa. Berarti orang Indonesia itu sebutnya harus beragama. Kalau lihat dari Pancasila ya, bahwa warga negara ini harus beragama. Jadi orang yang tidak beragama sebetulnya harus keluar dari Indonesia. Harus begitu logikanya. Agamanya mau Islam, mau Buddha, mau Kristen, mau Hindu, yang penting beragama. Bukan komunis gitu. Kalau komunis itu tidak beragama, ini tidak berhak sebetulnya itu. Ya. Jadi kita sekali lagi ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah dan mudah-mudahan kita istiqomah. Tapi kita juga harus optimis, berjuang, jangan diam, ya, memperjuangkan pemimpin yang baik. Ya. Kita ikut ketua yayasan aja lah. Kalau yayasan milih A lah, insya Allah. Ya. Taat kita kepada pimpinan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.